Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeki Pabur Banjarnahol. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan yaitu yang berjudul pembayaran transaksi ekspor impor. Di sini pembayaran transaksi ekspor impor. Pada kegiatan ekspor impor, proses pembayaran antara negara dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain seperti secara tunai, pembayaran kemudian, wesel inkasso, konsinyasi, letter of credit. Cara pembayaran yang akan digunakan dalam perdagangan internasional masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan para eksportir maupun importir mempunyai alasan terdiri dengan cara pembayaran yang akan digunakan. Selanjutnya, cash payment atau pembayaran di muka. Di sini dalam sistem pembayaran ini, pembeli atau disebut importir pembayaran di muka atau payment and pensi kepada penjual dapat dikatakan eksportir. Sebelum barang-barang yang dikirim oleh penjual tersebut, dalam sistem pembayaran ini importir menanggung segala resiko, baik pembayaran yang dilakukan atau kemungkinan tidak dikirimnya barang-barang yang dipesan. Yang selanjutnya, open account atau pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian ini di mana belum dilakukan pembayaran apa-apa atau importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan atau tiba diterima importir, atau sebelum waktu tertentu yang telah disepakati. Eksportir setelah melakukan pengalapan barang yang akan mengirim invoice kepada importir. Dalam invoice tersebut, eksportir akan mencantumkan tanggal dan waktu tertentu kapan importir harus melakukan pembayaran. Selanjutnya, collection draft atau wesel inkasso. Di sini sistem ini importir memiliki hak pengawasan barang-barang sampai weselnya atau draft dibayar importir. Eksportir atau penarikan wesel, yaitu drawer, mengapalkan barang sementara dokumen pemilikan atas pengiriman barang secara langsung atau melakukan bank importir dikirim ke importir. Penyerahan dokumen kepada importir didasarkan pada yaitu ada terdiri 2, yaitu D per V, atau dapat dikatakan dokumen agent payment, atau dapat disebut juga penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah membayar. Yang kedua, DAE, atau dapat disebut dokumen agent acceptance. Di sini dapat dijelaskan penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah mengasep weselnya. Untuk melanjutkan presentasi ini, saya akan bersediakan kepada teman saya yaitu Jessica Aritona. Selanjutnya, consignment atau konsinyasi. Sistem pengiriman barang-barang ekspor pada importir di luar negeri, di mana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang telah ditetapkan oleh eksportir. Barang-barang yang tidak terjual akan dikembalikan kepada eksportir. Dalam sistem ini, eksportir memegang hak milik atas barang, sedangkan importir hanya merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual. Yang terakhir, letter of credit atau LC. Suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan. Dalam transaksi LC ini,
Bank hanya melihat dan berkepentingan dalam dokumen-dokumen saja dan tidak terlibat dalam barang-barang. Karena itu, LC tidak menjamin importir bahwa isi pengapalan adalah sesuai dengan yang disebut dalam sales kontrak antara kedua pihak eksportir atau importir. Sekian materi dari bab 8 yang dibawakan oleh kelompok 2. Terima kasih.